Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, azinallahu yakum jami'an. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita semua agar kita bisa terus bersyukur atas nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat hidayah, yaitu nikmat taufik dan hidayah, serta agar bisa membuat kita terus istiqomah berada di atas kenikmatan taufik dan hidayah itu tersebut. Kita mengkaji masih di dalam bab yang sama, bab fadlul zuhdi fid dunya wal hathi ala taqallul minha wa fadlil faqr. Bab pentingnya zuhud, berlaku zuhud terhadap dunia dan anjuran untuk mengambil sebagian sedikit darinya dan keutamaan dari sebuah kefakiran. Kita masuk pada hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abi Amrin wa yuqal Abu Abdullah wa yuqal Abu Layla Utsman bin Affan. Dari Abu Amr dikatakan beliau juga Abu Abdullah dan dikatakan Abu Layla. Dialah Utsman ibn Affan. Utsman ibn Affan, orang konglomerat di zaman itu. Nah, konglomerat di zaman itu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa libni Adam haqqun fi siwa hadhil khisal." Tidak ada jatah hak yang bisa dimiliki oleh Bani Adam, manusia ini, kecuali pada beberapa perkara berikut. Ini pada beberapa kategori berikut. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Baitun yaskunuhu. Adanya rumah yang dia singgahi. Baik itu rumah yang dia beli atau rumah yang dia kontrak. Baitun yaskunuhu. Nanti kita akan bahas tentang makna zuhud. Wa thawbun yuwari awratahu, dan pakaian yang menutupi auratnya. Rumah apa namanya? Bilang apa nih? Papan ya. Sandang, papan, pangan. Oh, itu ternyata Islam memberikan arahan. Wa thawbun yuwari awratahu. Wajilful khubzi wal ma. Jilf, adonan untuk roti dan air. Itu cukup sudah, bagian dari manusia. Nanti kita bahas. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa qala haditsun sahih. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, Imam Tirmidzi, dan mengatakan ada haditsun sahih. Taib, zuhud di sini dia adalah sebuah amalan yang membantu kita mempercepat bertemunya asyukru bil katsir wal qana'atu bil qalil. Praktik zuhud adalah praktik membantu kita untuk menemukan titik syukurnya seseorang pada perkara yang menurut dia banyak, bagi dia banyak, dan qanaahnya, merasa cukupnya dia dan bertahan pada hal tersebut pada perkara yang itu sedikit. Hanya saja banyak dan dikit itu relatif. Kapan sesuatu dikatakan banyak?
Apakah banyak itu? Di saat dia sudah memenuhi kekhawatiran dia dan ketakutan dia, banyak itu muncul, rasa syukur itu muncul di saat sudah memenuhi kekhawatiran dan ketakutan dia, atau di saat sudah memenuhi harapan dia, atau di saat sudah memenuhi kebutuhan dia, atau di saat memenuhi kecintaan dia, atau yang lebih daripada itu. Nah, syukur ini di mana titiknya? Apakah syukur yang sebatas memenuhi kekhawatiran dia, atau sampai titik memenuhi harapan atau kebutuhan atau cinta, atau yang mana? Maka zuhud inilah bermain. Zuhud inilah berbicara. Ketakutan kita pada yang mana? Dan kebutuhan kita pada yang mana? Harapan kita pada yang mana? Cinta kita pada yang mana? Pengagungan kita yang pada yang mana? Karena masing-masing punya durasi. Takut pun dia punya level-level, punya durasi. Takut kita yang versi mana? Takut kita yang versi level 1, level 2, atau level 3. Stadium 1, stadium 2, atau stadium. Maka zuhud ini yang membantu kita untuk kita bersegera menemukan kata syukur lebih cepat daripada orang yang lain. Dan zuhud ini membantu kita untuk menemukan kata qanaah lebih cepat daripada orang yang lain. Maka Islam mengajarkan ini semua. Maka objek yang perlu kita menjadi bahan pertimbangan apa kira-kira? Dunia dan akhirat. Takut kita diletakkan di manakah ketakutan kita agar kita bisa menemukan titik syukur lebih cepat? Ketakutan kita tentang akhirat atau ketakutan kita tentang dunia? Atau harapan kita atau harapan kita tentang akhirat atau harapan kita tentang dunia? Atau cinta kita tentang akhirat atau butuh kita tentang dunia atau butuh kita tentang akhirat? Atau cinta kita tentang dunia atau cinta tentang akhirat? Atau bahkan pengagungan kita terhadap dunia atau pengagungan kita terhadap akhirat? Maka ini zuhud yang kita cari. Maka Rasulullah SAW mengatakan, hak bagi Ibnu Adam di muka bumi ini adalah rumah yang dia singgahi. Pertanyaan, rumah yang versi mana? Rumah yang versi mana? Rumah itu banyak. Rumah yang besar atau rumah yang kecil? Rumah yang dibeli atau rumah yang ngontrak? Rumah yang mana? Maka untuk bisa mengetahui titik kecukupan kita, pertimbangan antara dunia dan akhirat. Titik syukur kita akan muncul di sana dan qanaah kita. Ada seorang yang dia qanaah dengan rumah yang besarnya 5 kali 3 meter. Dan dia syukur dengan rumah sebesar itu. 5. Ada yang dia qanaah dengan bahkan bukan hanya rumah, lebih kecil daripada rumah, hanya ruangan 1,5 kali 3 meter. Dan dia bersyukur dan qanaah padanya. Unik. Bagaimana bisa seperti itu? Setelah dia menentukan skala prioritasnya. Setelah dia sudah menentukan skala prioritasnya. Rumah itu hanyalah rumah. Baik itu dimiliki atau tidak dimiliki olehnya. Yang penting itu sudah ada. Besar kecilnya bukan sebuah pertimbangan. Yang penting itu sudah ada. Dan itulah titik kekayaan manusia. Bersyukurlah dia darinya. Nah, untuk mempercepat rasa syukur dia lebih cepat dan qanaah dia lebih cepat, tentukan skala prioritasnya. Dunia kah atau akhiratnya? Kemudian wasaubun yuwari auratahu, dan pakaiannya menutupi auratnya. Pakaiannya mana Ustaz? Pakaian 3 juta atau pakaian apa? Thrifting 30 dapat 3. Bagaimana? Intinya selama itu kategorinya dibatasi. Yaskunuhu, selama itu rumah yang dia bisa tinggal darinya, itu cukup sudah. Kata kuncinya yaskunuhu, itu untuk rumah. Kata kunci untuk pakaian yuwari auratahu, yang cukup menutupi auratnya. Tinggal penuhi standarnya. Nanti anak-anak bantu ya. Wajilful khubzi wal ma. Adonan roti yang mana? Roti yang dari tepung, dari tepung atau dari gandum atau dari mana nih? Karena nggak bisa. Ini perkara yang relatif, bisa dipanjangkan, bisa dikecilkan. Wal ma, air yang mana? Air yang seperti apa? Air yang deraskah atau air yang seretkah? Yang mana yang dia bisa bersyukur darinya? Maka
untuk bisa menentukan ini, untuk bisa menemukan titik syukur lebih cepat dan titik qanaah lebih cepat, tentukan skala prioritas kita. Perkara yang gaib kah atau perkara yang nampak kah? Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Toha ayat 73, Inna amanna bi Rabbina liyaghfir lana khatayana wa ma akrahtana alaihi minas sihr wallahu khairu wa abqa. Banyak orang itu mengakui memiliki dunia. Hal yang wajar. Banyak orang yang mengakui memiliki dunia. Tapi uniknya, tidak ada satu orang pun yang mengakui memiliki akhirat. Tidak ada yang berani menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hari itulah Allah bertanya, Limanil mulkul yaum? Siapa Tuhan hari ini? Siapa Tuhan hari ini? Dan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih baik, wa abqa, yang paling abadi. Titik kebahagiaan kita itu diletakkan di mana? Di yang tanpa durasikah atau yang dibatasi oleh durasikah? Kemudian di dalam surat Toha 131 Allah berfirman, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhu zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Janganlah sekali-kali engkau menengadahkan kedua ainaik, tamuddanna, kedua matamu, ila ma matta'na bihi, kepada sesuatu yang telah kami membuat itu menjadi apa? Indah dengannya, azwajan, secara berpasang-pasangan, minhum, di antara mereka, zahratul hayah, hanya sebagai bunga kehidupan. Jadi jangan antum batasi kenikmatan dunia ini hanya sekedar dunia keindahan dunia saja. Linaftinahum fi, yang mana Allah akan uji kalian, akan uji mereka dengan segala yang berada di muka bumi ini. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang paling baik dan paling abadi. Nikmat sampai titik kita bisa menikmati yang namanya hidayah dan taufik. Itu rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini pentingnya kita mengetahui runutan daruriyat al-khams. Yang ini jadi membantu kita untuk bisa menentukan skala prioritas selain tentang masalah sesuatu yang abadi atau sesuatu yang sesaat, maka dibantu juga dengan mengetahui daruriyatil khams. Perkara-perkara urgen, perkara-perkara penting yang 5. Yang paling utama adalah hifzuddin, menjaga agama. Urutan pertama adalah menjaga agama. Kemudian urutan setelahnya hifzun nafs, menjaga jiwa. Kemudian hifzul akal, menjaga akal, pikiran. Kemudian hifzu al-ard, sebagian mengatakan hifzun nasl, menjaga harga diri. Kemudian terakhir hifzul mal. Jangan membolak-balikan urutan ini. Ada di antaranya kekhawatiran dia lebih dominan terhadap dunia sampai harus merelakan agama. Ada yang kecintaan dia terhadap harta sampai harus melupakan agama. Urutan yang paling tinggi adalah hifzuddin. Dan ini adalah perkara sesuatu yang gaib. Dan itu abadi durasinya. Maka din itu jauh lebih unggul daripada yang lainnya. Kemudian dengan mengenal dunia dan akhirat, disitulah zuhud bermain. Zuhud itu bermain. Karena kalau kita bicara tentang syukur al-katsir, katsir itu relatif, berbeda-beda. Seseorang kasir yang mana? Banyak itu yang mana? Sampaikah kata banyak itu apakah sampai dia memenuhi batas ketakutan dia, atau sampai memenuhi batas harapan dia, atau batas kebutuhan dia, atau batas cinta dia, atau batas panggungan dia? Di mana? Maka zuhud itu membantu kita untuk bisa menentukan skala prioritas, dunia kah atau akhirat kah. Dan di situ terpecah dengan 5 daruriyat: ad-din, agama, jiwa, akal, kemudian harga diri, kemudian al-mal, harta. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qasas, wa ma utitum min syai'in mata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairu wa abqa. Tidaklah kalian diberikan sesuatu dari kenikmatan kehidupan dunia dan segala perhiasannya,
Akan tapi apa? Wa ma indallah, akan tapi sesuatu yang berada di sisi Allah itu jauh lebih baik dan jauh lebih abadi. Afala taqilun? Apakah kalian tidak memikirkannya? Apakah kalian tidak memikirkannya? Kemudian di dalam Asy-Syura ayat 36, fama utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya. Dan apa-apa yang kalian berikan dari diberikan dari sesuatu, maka itu hanya sekedar keindahan kehidupan dunia. Wa ma indallahi khairu wa abqa. Dan apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik dan jauh lebih abadi. Lil ladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang itu diketahui oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal, bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surat Al-A'la Allah Ta'ala berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Mereka lah orang-orang yang merasa mencukupi dari sebagian sedikit dari kehidupan dunia, dan akhirat itu jauh lebih baik daripada wal akhiratu khair, jauh lebih baik daripada dunia, wa abqa, dan jauh lebih abadi. Kita lihat apa yang dikatakan Qarun dan ayat-ayat setelahnya. Di dalam surat Al-Qasas ayat 78. Agar kita bisa mengambil ibrah dari kisah orang-orang yang diuji dengannya kenikmatan dunia tapi dia tertipu. Tapi ada orang yang diuji dengan kenikmatan dia berhasil, yaitu Sulaiman alaihissalam. Dan sempat Anda sampaikan, tujuan dari kita mempelajari sebuah ilmu agama adalah untuk mengenal diri kita jauh lebih dekat, jauh lebih dalam. Sehingga kita bisa mengetahui siapa diri kita sejatinya, sehingga kita terhindar dari yang namanya rasa memiliki dan merasa pantas. Karena rasa memiliki dan merasa pantas ini adalah dua penyakit yang membuat seorang hamba Allah itu lupa diri. Dan perkataan Sulaiman alaihissalam dengan mengatakan dzalika fadlullah hada min fadli rabbi, inilah keutamaan Allah yang Allah berikan kepadaku, bukan karena dirinya merasa pantas, tapi itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya, pada siapa saja yang Allah kehendaki. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Demikian keutamaan yang Allah berikan pada hambanya siapa saja. Tapi Sulaiman mengetahui, liyabluwani an ashkur am akfur. Liyabluwani an ashkura am akfur. Agar Allah uji diriku. Apakah aku menjadi hamba yang tahu diri sehingga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menjadi hamba yang tidak tahu diri sehingga kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita punya Qarun yang dia mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Qarun mengatakan apa? Aku pantas untuk mendapatkan kenikmatan ini dikarenakan aku memiliki ilmu darinya. Hancur binasa karena merasa pantas dan karena merasa memiliki. Awalam ya'lam, kemudian Allah tegur, apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan orang-orang sebelumnya minal qurun, dari abad-abad yang lalu, man huwa asyaddu, yang dia lebih kuat kekuatannya, wa aktsaru jam'a, lebih banyak hartanya. Qarun tidak belajar dari kisah sebelum Qarun. Qarun lupa. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Jangan kalian sekali-kali tanyakan tentang dosa-dosa mereka, orang-orang yang mujrim. Orang-orang mujrim, jangan pernah, orang-orang zalim, jangan pernah bertanya apa dosa mereka. Karena sudah ketahuan dosa mereka itu apa. Keangkuhan dan semua. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya lailatana misla ma utiya qaruna innahu ladzu haddin 'adzim. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Maka dia keluar bertemu dengan manusia pada kaumnya dengan berbagai macam perhiasan di dalam dirinya. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya, maka berkatalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, ya laitalana misla ma utiya qarun. Andaikan saja aku diberikan kenikmatan seperti yang diberikan kepada Qarun. Innahu ladzu hadzin azim. Sesungguhnya dia telah mendapatkan bagian yang sangat agung. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila shaliha. Dan berkatalah orang-orang yang telah diberikan pengetahuan tentang ilmu akhirat, wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila shaliha. Celakalah kalian, bahwasanya pahala Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik liman aman, bagi siapa yang beriman dan beramal saleh. Wala yulaqqaha illa sabirun, dan itu tidak diberikan kepada orang-orang yang melainkan dia adalah orang-orang bersabar. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Di situ kita bisa mengetahui
Di mana kacamata ahlul iman. Dialah orang-orang yang mengetahui sesuatu perkara gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dia sandarkan kebahagiaan dia pada perkara yang gaib tersebut, yang tidak ada batas durasi pada waktu dan dimensi. Ini yang perlu dimiliki oleh seorang ahlul iman. Dan tujuan kita mempelajari ilmu agama adalah diantaranya adalah untuk menumbuhkan keimanan. Dan kacamata keimanan adalah kacamata yang pada perkara yang gaib. Dan semakin pekat keimanan dia, semakin terlihat perkara gaib tersebut. Dan dia bahagia dan bertahan di sana dengan segala konsekuensi yang harus dihadapinya, meskipun dunia yang harus dia tinggalkan. Hada wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tuduh dan rahmati subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.